Mbak Indira. Hadir, Ibu. Baik, apakah ada yang tidak saya panggil? Tidak ada ya. Baik, semuanya berarti hadir, alhamdulillah. Berarti kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang suka berdiskusi? Suka, Bu. Nah, Mbak Lutfi, untuk berdiskusi sendiri itu biasanya apakah selalu berjalan lancar ya Mbak Lutfi? Atau terkadang ada hal-hal yang mengganggu jalannya diskusi? Kadang lancar, kadang ada yang mengganggu jalannya diskusi, Bu, baik dari eksternal maupun internal. Nah, betul sekali ya teman-teman. Diskusi itu terkadang dilaksanakan itu ada hal-hal yang mengganggu. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya rapat. Di sini rapat itu adalah wadah untuk berdiskusi agar diskusinya lebih terstruktur dan juga lebih terarah. Sehingga rapat itu harus ada tujuan yang jelas. Maka dari itu, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rapat dengan tepat. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi tujuan rapat dengan jelas. Dan yang ketiga yaitu membedakan jenis-jenis rapat dengan jelas. Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran ini ya, anak-anak. Karena rapat itu juga ada kaitannya dengan pelajaran lain yaitu komunikasi perkantoran. Jadi rapat itu harus diperhatikan dengan baik agar komunikasinya lebih lancar. Baik, selanjutnya sebelum memulai Ibu ingin mengajak kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Bisa di-share, bisa ditunggu sebentar ya. Bisa di-scan dan bisa dimasukkan kodenya untuk melakukan pretest. Silahkan. Ayo Ibu tunggu. Kalau tidak ada, sudah ada. Ayo yang lain. Masa cuma Mbak Nita doang? Semoga saya, Ibu. Ya. Ya Mbak Lutfi. Menunggu yang lain, Ibu langsung memulai saja ya.
lihat ya hasilnya, ada Mbak Dila, Mbak Lutfinisa, dan Mbak Divalira di urutan teratas. Ya, di sini tak bisa dilihat ada juga beberapa yang masih salah. Tidak apa-apa ya, nanti saat kita pembelajaran semoga kalian akan lebih memahami materinya. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Ya. Apakah sudah terlihat share screen PPT saya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari rapat terlebih dahulu. Rapat adalah kegiatan pertemuan dari 2 orang atau lebih yang dilakukan secara terencana untuk membahas suatu masalah, menyampaikan informasi, mengambil keputusan, dan mencapai kesepakatan bersama sesuai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi di sini rapat itu merupakan wadah dari pendapat kalian dan juga diskusi kalian. Tentu saja rapat ini wadah yang lebih terarah ya, jadi tidak hanya sekedar diskusi saling lempar pendapat tanpa tujuan yang jelas. Untuk tujuannya sendiri bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama bertukar informasi. Rapat di sini akan dari satu orang yang memiliki informasi akan diberitahukan ke seluruh orang yang berada di tempat rapat tersebut, sehingga informasi yang awalnya hanya diketahui oleh satu pihak bisa tersebar. Kemudian informasi tersebut untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang nomor 3 yaitu merencanakan kegiatan. Setelah masalah ditemukan dan juga diidentifikasi, dalam kegiatan rapat itu kita merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang nomor terakhir yaitu menetapkan keputusan. Hal akhir di rapat pastinya akan membuahkan suatu keputusan yang disepakati oleh semua pihak setelah melakukan musyawarah dalam rapat tersebut. Kemudian kita ke jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat ada 4, yaitu pertama rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan juga rapat tertutup. Nah, apa sih rapat resmi itu? Rapat resmi adalah rapat yang memiliki agenda dan juga aturan yang jelas. Rapat di sini bisa diidentifikasi jika rapat tersebut memiliki undangan, ada notulensi, dan juga ada rundown yang bisa dilihat dari banyak orang. Nah, itu apabila rapat tersebut memiliki hal tersebut, itu adalah rapat resmi. Contohnya yaitu rapat Dewan Direksi yang membahas kebijakan perusahaan. Lalu selanjutnya ada rapat tidak resmi. Nah, rapat tidak resmi itu rapat yang dilakukan secara santai tanpa prosedur ketat. Contohnya yaitu diskusi tim kerja untuk bertukar ide proyek. Jadi rapat apabila hanya dilakukan di ruangan yang sempit mungkin dan juga dilakukan secara spontan, semisal di kantin kalian berkumpul, di sini membernya lengkap untuk membahas suatu proyek. Nah, di situ kalian bisa melakukan rapat secara spontan. Nah, itu disebut rapat tidak resmi. Selanjutnya yaitu adalah rapat tertutup. Nah, untuk rapat tertutup ini adalah rapat yang hanya dihadiri pihak tertentu karena bersifat rahasia. Biasanya rapat ini untuk membahas keputusan yang penting dan belum bisa dipublikasikan secara langsung pada hari itu. Masih harus dibahas terlebih dahulu ke depannya. Contohnya yaitu rapat manajemen membahas evaluasi kinerja pegawai. Kan tidak mungkin pegawainya ikut rapat juga. Kemudian yaitu adalah rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang diikuti banyak orang atau umum. Nah, biasanya kalian melihat kampanye itu juga termasuk rapat terbuka karena masyarakat dapat melihatnya secara langsung, bisa live dan juga datang di tempat itu. Lalu kemudian konferensi pers itu kan rapat yang bukan rapat ya, itu kan memberitahukan hal di khalayak umum. Jadi banyak orang yang datang, media-media juga dapat menyaksikan. Nah, itu juga termasuk rapat terbuka. Dan juga pertemuan politik yang menghadirkan massa banyak itu merupakan rapat terbuka. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu.
Belum. Kalau belum, Ibu ya yang bertanya. Semisal ada rapat dari Bapak Kepala Sekolah yang mengundang seluruh guru untuk rapat mengenai ujian tengah semester, itu merupakan jenis rapat apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Dila, raise hand, silakan menjawab. Mikrofonnya belum. Itu jenis rapat resmi gitu Bu, karena jadi itu rapatnya itu udah terencana dan juga terencana dan juga untuk keputusan di program sekolah. Mbak Dila tertawa-tertawa itu ada apa ya Mbak Dila? Diselesaikan dulu ketawanya. Udah gitu aja Bu. Ya, jadi jawabannya rapat resmi ya Mbak Dila. Betul sekali. Silahkan beri aplaus untuk Mbak Dila. Sama kasih emot ketawa juga untuk ketawanya Mbak Dila. Biar kita ketawa bareng ya Mbak Dila. Baik, jawaban Mbak Dila itu benar sekali ya teman-teman. Jadi rapat yang dilakukan kepala sekolah tadi adalah rapat resmi karena dia mengundang seluruh guru dan di situ membahas hal yang penting. Baik, selanjutnya kita sudah ke post-test. Ibu ingin kalian semua melakukan post-test ya, karena tadi pretest Ibu lihat hanya 5 atau 4 orang saja. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Oh, belum ya? Ya, bisa di-scan. Bisa di-scan barcode-nya. Baik, sembari menunggu yang lain, Ibu langsung mulai ya. Baik, di sini sudah terlihat yang teratas itu ada Mbak Dila, Mbak Zahra, dan juga Mbak Lutfinisa. Bisa beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nilai kelasnya 87 ya teman-teman, keren sekali.
Berarti ada peningkatan dari yang sebelumnya loh. Sekarang banyak yang warna hijau. Lebih banyak dari yang tadi ya, karena lebih banyak yang join. Selanjutnya, baik Ibu share screen kembali materi. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Karena sudah melakukan post-test dan mengikuti pembelajaran, Ibu ingin kita semua melakukan refleksi. Apa hal yang paling menarik saat pembelajaran tadi? Coba bisa disebutkan salah satu, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Lutfi. Apa Mbak Lutfi? Yang paling menarik itu ternyata ada rapat yang terbuka dan tertutup. Saya kira itu rapat itu semuanya tertutup karena merapatkan suatu hal yang dipermasalahkan di situ atau ada yang perlu diatasi di situ gitu. Tapi ternyata ada rapat yang terbuka juga. Iya, betul sekali Mbak Lutfi. Coba beri tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Keren. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kita semua menambah hal yang diketahui ya. Jadi rapat itu tidak hanya membahas di suatu ruangan saja. Jadi pembahasan di tempat terbuka itu juga termasuk rapat. Lalu yang kedua, apa kesulitan yang kalian dapat saat mengikuti pembelajaran ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya? Apa tidak ada yang kesulitan mengikuti pembelajaran ini? Baik, Ibu rasa Tidak ada kesulitan, Bu. ya, Ibu rasa tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu ampu. Ibu senang sekali. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan pembelajaran. Kita tadi sudah mempelajari rapat, yaitu pertemuan dua orang atau lebih yang dilakukan, bahas suatu hal demi mencapai tujuan bersama. Kemudian tujuan rapat kita juga sudah mengidentifikasi, yaitu menyampaikan informasi, memecahkan masalah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan keputusan. Lalu jenis rapat itu tadi sudah dibahas, ada 4, resmi, tidak resmi, tertutup, dan juga terbuka. Masing-masing digunakan sesuai kebutuhan ya. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan dibahas untuk pertemuan minggu depan, yaitu prosedur rapat dan juga tata cara rapat. Kalian bisa mempelajarinya, bisa mencari terlebih dahulu agar nanti di pretest pertemuan selanjutnya kalian bisa mengerjakan dengan lancar dan hasilnya lebih baik dari pretest saat ini. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu ingin berterima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran, mengikuti pretest dan juga post-test. Apabila ada kekurangan yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk belajar, karena dengan belajar kita akan menambah ilmu dan juga menambah wawasan. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah menilai. Sekarang Lut, ingat waktu ya Lut ya. Mundurmu terlalu panjang ya Lut. Lut.